Jumpa lagi dengan kami Harian Jogja melalui focus group discussion bertema evaluasi PTM di Kota Jogja. Dalam diskusi kali ini kami kedatangan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Pak Dedi Budiono selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja. Sugeng siang Pak Dedi, selamat datang. Baik, selamat siang Mas Arif dan Bapak Ibu semua pemirsa Zoom Meeting. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Dedi ini di sela-sela kesibukan beliau. Yang kedua, Bu Esti Kartini, beliau adalah Kepala SD Negeri Lempuyang Wangi, Jogja. Sugeng siang Bu Esti. Selamat siang Bu Esti. Ya, mungkin beliau masih standby. Yang ketiga, narasumber ketiga, Bu Naning Hidayati, beliau adalah Kepala SMP 2 Muhammadiyah. Selamat siang Bu Naning, apakah sudah hadir? Ya, sudah hadir. Terima kasih. Ya, selamat siang Bu Naning. Selamat siang Pak. Oke, ya. Gimana kabar Bu Naning, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Terima kasih kawan-kawan semua atas kehadiran di diskusi siang ini. Nah, kali ini kita akan berbincang banyak mengenai evaluasi ya, katakanlah evaluasi pembelajaran tatap muka secara terbatas khususnya di Kota Jogja. Nah, seperti yang kita ketahui secara nasional itu sekitar atau sebanyak 1.296 sekolah di Indonesia itu melaporkan adanya klaster COVID-19 pasca pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas ini. Jadi tercatat ada 1.296 sekolah yang melaporkan adanya klaster pasca pembukaan sekolah untuk PTM ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sendiri mencatat ada 11.615 siswa itu dinyatakan positif COVID-19. Saya ulang, ada 11.615 siswa itu dinyatakan positif. Ini menjadi keprihatinan kita semua, artinya menjadi sebuah dilema gitu, menjadi sebuah dilema bahwa di satu sisi pembelajaran tatap muka ini memang sudah saatnya kita laksanakan. Kenapa? Karena anak-anak atau siswa itu sudah terlalu lama belajar di rumah dan dalam tanda kutip mereka terisolasi dari dunia mereka gitu. Sudah saatnya mereka harus dikembalikan ke dunia mereka, yakni berinteraksi dengan kawan-kawannya meskipun dengan standar protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi di sisi lain apa yang terjadi hari ini dengan adanya klaster ini juga sangat mengkhawatirkan. Nah, bagaimana dengan Kota Jogja sendiri? Apakah penerapan standar protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka ini sudah diterapkan secara baik atau belum? Nah, meskipun baru berjalan beberapa hari, baiknya mungkin kita mendengarkan secara langsung dari kebetulan ini 2 narasumber kita yang hadir ini adalah kepala sekolah. Jadi sebenarnya bagaimana kondisi real di lapangan, bagaimana kondisi penerapan protokol kesehatan, bagaimana menjaga supaya klaster COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah ini tidak terjadi di Jogja gitu. Nah, kesempatan yang pertama langsung saja karena waktunya terbatas, langsung saja kesempatan pertama
Pak Dedi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja, Pak Dedi Budiono. Sugeng siang Pak Dedi. Selamat siang Mas Arif. Ya, selamat siang Pak Dedi. Pemirsa semua. Ya. Pak Dedi, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Kondisi real, mengenai kondisi real di persiapan khususnya ya, persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di Kota Jogja ini sampai sejauh mana gitu Pak Dedi. Terus kan tidak semua sekolah ya, otomatis tidak semua sekolah. Lalu yang menjadi pilot projectnya itu mungkin bisa diinformasikan ke kami semua Pak Dedi. Yang menjadi pilot projectnya itu sekolah mana saja yang di Kota Jogja ini Pak Dedi? Ada berapa sekolah Pak Dedi yang jadi pilot project? Baik, jadi Mas Arif dan Bapak Ibu semua, selamat siang. Kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang mana kalau kita amati sejak minggu kemarin sudah ada beberapa sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan Bapak Ibu juga mungkin bisa menyaksikan, termasuk tadi juga ada pernyataan dari Bu Isti, beliau juga termasuk yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun demikian, kalau misalkan kita runut kepada urutan-urutan peristiwa gitu ya, memang kita di bulan April yang lalu itu pernah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Jadi namanya simulasi karena waktu itu kita melihat tren COVID menurun, jadi belum ada lonjakan seperti di bulan Juli dan Agustus. Itu kita April melaksanakan simulasi. Ada 5 sekolah yang kita pilih, 5 sekolah jenjang SMP dan 5 sekolah jenjang SD. Jadi untuk SMP itu ada SMP 1, SMP 8, SMP 7, SMP 15, SMP 9. Untuk SD itu ada SD Negeri Tegalrejo, ada Serayu, ada Lempuyang Wangi tempatnya Bu Isti, ada Margoyasan dan ada SD Muhammadiyah Mulyana. Nah, pemilihan 5 sekolah yang kita jadikan sebagai kata tanda petik percontohan gitu ya dalam simulasi itu, yang pertama kita perhatikan prakondisinya. Jadi prakondisi itu dalam arti dari sisi kesiapan sarana prasarananya memadai untuk pembelajaran, ya, antisipasi COVID ya. Kemudian dari sisi SDM itu dimilikinya gugus tugas COVID di tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga juga sudah dimiliki adanya SOP, standar operasional prosedur pembelajaran di masa pandemi. Di samping itu juga kita perhatikan masalah kewilayahan ya. Jadi artinya 5 sekolah itu kalau kita Jogja ini ada wilayah barat, timur, utara, selatan itu menyebar di 4 wilayah itu sehingga itulah dasar-dasar pertimbangan. Kemudian adanya 10 sekolah yang mana 5 SD, 5 SMP dijadikan sebagai simulasi ataupun percontohan waktu bulan April. Nah dari April ke Juli itu kan ternyata mengalami lonjakan, meskipun kita lihat dari hasil simulasi itu tidak ada klaster COVID yang disebabkan karena ada pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi yang simulasi di 10 sekolah itu kurang lebih partisipasinya 80%, berlangsung kurang lebih selama 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, dan itu tidak ada klaster klaster karena PTM. Nah meskipun kelihatan bahwa nanti di bulan Juli Agustus itu angka positif COVID sangat tinggi di Jogja dan juga di seluruh Indonesia gitu ya, tapi tidak ada yang karena disebabkan oleh klaster COVID di klaster sekolahan. Ini artinya apa? Artinya menggambarkan bahwa pelaksanaan simulasi di sekolah itu saya katakan berjalan sangat baik. Dan memang kalau kita menyaksikan langsung di lapangan, sungguh-sungguh luar biasa yang dilaksanakan oleh sekolah. Dalam arti pengaturan sejak anak itu datang diadakan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian cuci tangan, kemudian kalau pakai masker jelas ya sudah dari rumah pakai masker, kemudian ke ruang transit gitu ya untuk pengecekan kembali, baru kemudian masuk ke dalam kelas. Di kelas juga pembelajarannya menjaga jarak gitu ya dan berlangsung tidak lama, hanya 2 jam pelajaran waktu itu.
kemudian pulangnya juga artinya sesuai dengan ketentuan yang sudah kita terapkan, sehingga pelaksananya kami anggap sangat-sangat baik pelaksanaan. Meskipun memang membutuhkan konsistensi, karena pelaksanaan seperti itu harus dijaga dan konsisten dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya di bulan Juli dan Agustus terjadi lonjakan COVID yang tinggi, sehingga proses pembelajaran tatap muka termasuk di 10 sekolah tadi juga diberhentikan. Tidak ada lagi pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian sekarang di bulan September kita masuk di level 3 gitu ya, di mana juga ada edaran dari gubernur kepada bupati, wali kota bahwa dapat dilaksanakan pembelajaran. Nah, saat itulah kemudian beberapa sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun demikian, kalau dilihat dari sisi aturan, sebetulnya edaran kepala dinas yang mengatur pembelajaran tatap muka baru ditandatangani tanggal berapa ya? Kemarin, tanggal 20 September ya. Tanggal 20 September kemarin ditandatangani edaran atau surat kepala dinas yang mengatur pembelajaran tatap muka. Ya. Ada 3 hal yang diatur dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka oleh kepala dinas. Yang pertama berkaitan dengan prakondisi. Prakondisi yang dimaksud adalah yang pertama, sekolah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka apabila satu, di satuan pendidikan sudah ada Satgas COVID. Yang kedua, sarana prasarana sudah dipastikan semua memiliki kesiapan. Yang ketiga, guru sudah divaksin. Ya, guru sudah divaksin. Ya, memang secara keseluruhan guru ini sudah divaksin sekitar 95% ya di semua jenjang. Kemudian yang ketiga, sebagian besar anak sudah divaksin juga. Kami sampaikan bahwa di kota Jogja ini anak 12 sampai 18 tahun yang sudah divaksin kurang lebih ada 85%. Jadi untuk SMP itu sekitar 85%, untuk SD itu yang usianya 12 ya 12 sampai 16 ya sekitar 85% juga. Tetapi berarti kan hanya di kelas 6 ya, kurang lebih sebagian kecil kelas 5 dan sebagian besar kelas 6 yang sudah vaksin. Kemudian juga sebagai prakondisinya ada pernyataan kesanggupan dari kepala sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Jadi kata kuncinya itu, setelah sarana prasarana semua siap dan lainnya siap, ada pernyataan bahwa dari kepala sekolah bahwa sekolah telah siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Atas kesiapan itu, kemudian nanti kepala sekolah meminta izin kepada orang tua untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sehingga anak-anak yang datang sekolah wajib hukumnya mendapat izin dari orang tua. Jadi itu kurang lebih prakondisi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, setelah prakondisi itu terwujud, baru kita bicara mengenai pelaksanaan pembelajarannya. Jadi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan, baik itu SD maupun SMP, kita atur bahwa pembelajaran maksimal berlangsung selama 180 menit atau 3 jam. Dengan tidak ada jeda waktu istirahat, tidak boleh ke kantin gitu ya. Kemudian kapasitas yang maksimal diisi itu maksimal 50%, tidak boleh lebih. Kalau kurang dari 50 boleh. Kemudian pengaturan suhu tubuh dilakukan sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Itu juga diatur di dalam mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang di dalam surat edaran. Nah, yang ketiga juga selain tadi prakondisi dan yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran, diatur juga mengenai mitigasinya. Bagaimana cara pencegahan, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, itu diatur dalam surat edaran kepala dinas. Salah satu mitigasi itu misalkan meskipun sudah ada kesiapan dari kepala sekolah, sudah ada izin dari dinas misalkan, tetapi masih harus ada koordinasi dengan lingkungan sekitar. Dalam hari ini dengan kelurahan, dengan kecamatan, dengan puskesmas setempat untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi klaster di satuan pendidikan. Nah, apabila kondisi-kondisi tadi terpenuhi, jadi misalkan prakondisinya sudah, pelaksanaan pembelajarannya juga sudah dipatuhi, mitigasinya juga sudah dilakukan,
masih juga terjadi laporan, misalkan ada siswa yang mengalami terpapar COVID atau guru terpapar COVID, maka dipastikan saat itu juga satuan pendidikan harus menghentikan praktek pembelajaran. Oke. Jadi saya kira itu sebagai awal dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Didik penjelasannya. Sejauh ini kalau setelah berjalan beberapa hari ini Pak Didik, evaluasinya seperti apa Pak Didik? Apakah ada kendala atau seperti apa kenyataannya di lapangan? Apakah seideal itu? Apakah memang seideal itu atau ada hal-hal yang memang harus dibenahi selama beberapa hari pelaksanaan PTM di Kota Jogja ini Pak Didik? Oke. Saya mulai dari proses kedatangan siswa. Satu, proses kedatangan siswa, saya mengatakannya relatif lancar. Terutama justru yang lancar itu yang diantar oleh orang tua. Oke. Jadi yang diantar oleh orang tua itu saya mengatakan sangat disiplin, sangat ketat, bagus gitu ya. Tetapi yang perlu kita evaluasi justru anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah dan tidak diantar oleh orang tua, itu ketika berangkat dari rumah dengan cara berjalan kaki gitu ya, itu nanti di tengah jalan bisa ketemu dengan teman-temannya itu. Sehingga berjalan di jalan itu bukan lagi satu-satu, tapi bisa jadi berdua, bertiga, berempat, berlima. Karena rumahnya berdekatan, berangkatnya bareng sekolah. Ini harus kita perbaiki saya kira, jangan sampai artinya meskipun rumahnya berdekatan gitu ya, tapi berjalan berangkat ke sekolah ini sebaiknya tidak dalam bentuk gerombolan. Nah ini nanti mohon menjadi dasar evaluasi terutama bagi sekolah-sekolah yang siswanya dekat dengan sekolah tapi berangkatnya tidak diantar oleh orang tua. Ini satu yang perlu dievaluasi. Kemudian yang kedua, pada saat cuci tangan gitu ya, kan SOP-nya begitu, setelah datang diantar orang tua, orang tuanya terus, anaknya kan cuci tangan. Nah ini supaya diatur sedemikian rupa apabila rasio tempat cuci tangan dengan jumlah anak itu kurang memadai gitu ya, jadi jarak anak yang sedang cuci tangan dengan anak berikutnya itu supaya diatur secara lebih baik. Memang sebagian besar sekolah di ruang di pintu masuknya itu sudah ada tempat cuci tangan, ada yang 8, ada yang 6 gitu ya. Tetapi saya lihat di satuan pendidikan yang jumlah siswanya kecil, ya itu nggak banyak, jadi mungkin hanya 1 atau 2. Sementara kedatangan anak bisa jadi ketika datang tidak hanya 1, 2, bisa jadi 4, 5 orang, sehingga antri ini supaya dibuat secara lebih detail dan supaya ketat. Jadi jangan pernah ada toleransi terhadap kontak fisik dari anak. Ini ketika masuk. Nah kemudian ini saya kira gimana ya caranya untuk mentera alat suhu tubuh. Karena selama ini kalau kita saksikan deteksi suhu tubuh di kantor manapun, di institusi manapun, sepertinya semuanya berjalan normal-normal saja. Saya agak ada keraguan atas alat ini di tera itu bagaimana. Sehingga proses pengukuran suhu tubuh itu sungguh-sungguh berjalan secara baik dan itu hasilnya akurat. Dan perlu dilakukan pencatatan. Jadi ketika masuk itu dicatat berapa suhu tubuh dari anak. Demikian juga nanti ketika pulang dicatat lagi sehingga anak itu ketahuan suhu tubuhnya ketika datang berapa, ketika pulang berapa, dan itu dilakukan setiap hari. Nah kemudian ketika pelaksanaan pembelajaran saya kira tidak ada evaluasi yang bisa kami lakukan karena memang di awal-awal ini lebih banyak kepada untuk menumbuhkan motivasi belajar. Untuk menumbuhkan motivasi belajar bukan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau bahan-bahan ajar atau beban kurikulum, bukan untuk itu. Memang iya nantinya mungkin ke sana, tetapi di awal ini lebih banyak kepada membangun optimisme gitu ya, membangun kegembiraan anak kembali. Nah, kita melihatnya anak-anak mengalami kebosanan juga di rumah sehingga perlu dibangun
jiwa sosialnya, kemudian keriangannya dia sebagai seorang anak, itu yang lebih diutamakan. Mungkin nantinya kedepannya akan disambungkan juga dengan pengembangan ataupun beban kurikulum. Dan saya kira kalau kita bicara beban kurikulum dengan tatap muka yang sangat-sangat dibatasi dalam arti jumlah jamnya dan jumlah anaknya, sekolah tetap harus mampu melakukan kombinasi dengan pembelajaran jarak jauh. Jika yang namanya blended learning ataupun hybrid learning itu memang harus dilakukan oleh sekolah dan guru, dan ini artinya sebuah tuntutan yang lebih kompleks lagi harus dilaksanakan oleh guru dan siswa. Nah, ini yang bagian terakhir yang perlu dievaluasi adalah saat pulang. Saya melihatnya kalau saat pulang itu tidak sedisiplin saat diantar pulang. Saat nganter datang. Jadi orang tua kalau nganter datang itu relatif disiplin, tapi kalau jemput pulang ini kedatangannya kalau saya lihat dalam tanda petik nih bahasa Jawa pating serentil. Nah, pating serentil itu ada yang dijemput tepat waktu, ada yang nunggu agak lama. Nah, ketika menunggu agak lama ini kan menimbulkan kerumunan lagi di sekolah kalau tidak diatur dengan baik. Sehingga saya meminta sekolah juga tetap artinya menerapkan sistem drive thru tadi yang Bu Esti katakan, ataupun ada ruang transit yang mana anak ini tidak boleh keluar sebelum dijemput oleh orang tua. Nah, tidak kalah penting ini evaluasi untuk orang tua yang jemput juga. Karena ada yang jemput pulang itu datangnya duluan, dan yang datang duluan itu tidak hanya satu orang tua, tetapi bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang tua. Nah, ketika sama-sama menunggu, akhirnya berkerumun juga itu si orang tua, meskipun bukan di lingkungan sekolah, tapi mungkin di depan sekolah, di pinggir sekolah. Ini perlu kita evaluasi bersama-sama. Jadi pihak sekolah juga saya harapkan jangan tutup mata, maka tadi harus ada komunikasi dengan lingkungan sekitar, dengan kelurahan, dengan kecamatan, dengan polsek mungkin, dengan puskesmas, sehingga kerumunan orang tua yang menjemput di luar itu juga bisa kita tangani secara bersama. Saya kira itu Mas Arief sebagai awal evaluasi yang kami lihat sekilas gitu ya dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan oleh beberapa sekolah. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Dedi. Mungkin kawan-kawan partisipan lain yang hadir siang ini mungkin bisa berinteraksi juga. Monggo silakan kalau mau tanya atau mau berdiskusi dengan ketiga narasumber kita yang hadir siang ini, silakan melalui kolom chat mungkin bisa. Selanjutnya mungkin merespon apa yang dikatakan oleh apa yang dipaparkan oleh Pak Dedi tadi. Sebenarnya itu menjadi pekerjaan rumah bagi pihak sekolah ya, untuk meyakinkan publik bahwa PTM di Jogja ini memang benar-benar clear dan dalam tanda kutip tidak justru menimbulkan masalah baru, dalam hal ini klaster COVID dari sekolah. Nah, bersama kita sudah hadir 2 narasumber. Yang pertama Bu Naning Hidayati dari Kepala SMP 2 Muhammadiyah dan Bu Esti dari Kepala SDN Lempuyang Wangi. Saya ke Bu Esti dulu deh. Bu Esti, selamat siang. Mas Arief. Selamat siang Mas Arief. Ya, berdasarkan paparan dari Pak Dedi tadi, banyak sekali ya Bu sebenarnya pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Bu Esti dan kawan-kawan dari SDN Lempuyang Wangi ini untuk memastikan bahwa PTM kali ini clear dan tidak menimbulkan klaster baru gitu. Nah, yang diprasyaratkan oleh Pak Dedi tadi, bagaimana Bu Esti mempersiapkan itu semua? Tadi sempat kita sebelum acara mulai tadi sempat Bu Esti menyinggung soal drive-thru untuk menghindari kerumunan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail Bu Esti mengenai itu, karena tadi beberapa evaluasi yang disampaikan oleh Pak Dedi itu salah satunya memang justru tidak terjadi persoalan saat pembelajaran, tapi terjadinya justru sebelum sama setelah sekolah gitu. Nah, dari Bu Esti sendiri apa Bu langkah yang dilakukan untuk meminimalisir persoalan-persoalan itu nantinya? Ya,
Terima kasih Mas Arief. Yang saya hormati Pak Deddy Budiono selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, kemudian Mas Arief dan rekan-rekan partisipan dari FGD Harian Yogyakarta yang pada saat ini kita sedang melakukan diskusi tentang evaluasi pembelajaran tatap muka. Mas Arief, Mas Ares, SD Negeri Lempuyangwangi memang sebelumnya sudah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka di semester kemarin, sehingga simulasi tersebut menjadikan acuan atau pengalaman kami dalam melangkah melakukan pembelajaran tatap muka. Tentu saja sebelum kita melakukan pembelajaran tatap muka banyak hal yang perlu kita persiapkan, termasuk tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Deddy, ada tim Satgas Covid di sekolah kami, ya kami merefresh kembali tugasnya ini itu kami sampaikan, kemudian kebersihan kelas, lingkungan, termasuk juga ada beberapa hal mengatur tempat duduk dan sebagainya, itu alhamdulillah sudah kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, juga berdasarkan pengalaman simulasi tatap muka di semester kemarin. Untuk mengantisipasi adanya kerumunan, memang agak sulit juga ketika datang mereka istilahnya tidak ada kerumunan karena mereka datang silih berganti, ya, tidak jarang yang bersamaan sampai berkerumun. Alhamdulillah semuanya lancar. Kemudian alhamdulillah juga tidak ada kerumunan ketika cuci tangan. Ketika cuci tangan pun di depan ada 4 cuci tangan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Guru-guru tetap ada di situ. Jadi guru kelas standby di kelas masing-masing untuk mengatur anak yang tiba kemudian di kelas. Ada guru lain yang piket hari itu berada di pintu gerbang dalam, artinya pintu gerbang luar dijaga oleh satpam, pintu gerbang dalam ada beberapa guru yang menyambut anak-anak, ya, mengingatkan cuci tangan. Kemudian kalau ada anak 2 yang datang mungkin dialihkan ke yang lain masih di halaman depan atau mungkin suruh menunggu dan sebagainya. Itu alhamdulillah lancar. Kemudian untuk yang pulang memang kalau misalnya kita istilahnya tidak bisa seperti kalau kehadiran, maka kami menempatkan ada petugas yang di depan pintu gerbang. Kadang-kadang saya juga berada di pintu gerbang. Artinya kami juga komunikasi dengan orang tua. Bagaimana Bu pembelajaran pada hari ini? Adakah keluhan siswa? Ibu merasa bagaimana kalau istilahnya anak-anak belajar tatap muka di sekolah? Ada senang Bu, gembira, bagaimana itu reaksi dari orang tua, sambil kami juga mengatur kehadiran dari orang tua agar tidak berkerumun. Karena begitu bel berbunyi, anak-anak kan masih di kelas bersama dengan guru kelas. Nah, orang tua sudah ada 3 atau 4 orang tua yang ada di pintu gerbang depan. Nah, itu petugas kami, ada yang kami tugaskan untuk mengatur agar tidak terjadi kerumunan. Setelah itu orang tua yang menjemput anaknya datang duluan akan mengatakan pada satpam, ini anak saya Yogi, ya. Kemudian satpam memanggil Yogi kelas 6A. Anak itu keluar naik atau bonceng motor kemudian pulang. Begitu seterusnya. Kemudian untuk anak-anak yang jalan kaki tadi seperti diutarakan oleh Pak Deddy Budiono, memang ada beberapa anak kami yang ke sekolah dengan berjalan kaki. Begitu bel, dia langsung pulang bersama temannya ada juga, tetapi kami selalu memantau, ya, sampai mengantarkan sampai jalan raya, kemudian selalu
menasehati agar senantiasa jaga jarak, tidak mampir-mampir, tidak dolan dulu, langsung pulang ke rumah. Sementara itu masalah tadi evaluasi. Demikian Mas Arief, matur nuwun. Ya, terima kasih. Bu, berarti itu sistemnya orang tua jemput, setelah itu minta nama si anak, setelah itu dipanggilkan oleh guru, jadi begitu seterusnya ya Bu, itu tidak? Iya, jadi secara drive-thru, mereka memanggil nama, kemudian anak keluar, diboncengkan, pulang, gitu. Terus untuk kami masih menggunakan cara seperti itu, seperti simulasi. Belum berani ketika anak kemudian bel, setelah berdoa kemudian keluar kemudian menjumpai orang tuanya, tidak. Anak-anak menunggu di dalam kelas atau kadang ada gurunya yang mengajak menunggu di halaman biar prosesnya cepat. Ketika orang tua begitu menyebutkan nama, anak-anak bisa langsung keluar, tidak terlalu lama menunggu sehingga kemungkinan bisa terjadi kerumunan. Ya. Begitu Mas Arief. Ya. Terus untuk mengatur agar orang tua penjemput itu tidak berkerumun, apa juga ada petugas atau mengandalkan satpam yang di luar gerbang itu Bu untuk mengatur orang tua? Ada guru kami yang ikut membantu satpam. Jadi satpam itu memanggil, kemudian ada guru kami yang kami tugaskan untuk istilahnya untuk ikut mengatur di halaman. Kami juga pernah waktu simulasi itu menjumpai istilahnya orang tua yang berkerumun, sehingga kami harapkan tidak berkerumun lagi. Tapi alhamdulillah 4 hari ini kami tidak menjumpai orang tua yang terlalu berkerumun, ya hanya 1, 2, 3 biasa Mas. Saya juga dari jauh memantau. Ketika akan pulang mesti saya keluar dari kantor saya atau meninggalkan pekerjaan saya akan memantau juga ketika anak-anak pulang dijemput oleh orang tua, sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang istilahnya itu tidak prokes, kami insya Allah akan selalu mengingatkan. Demikian Mas. Ya. Satu lagi Bu, Esti. Selama 4 hari ya Bu ya, berarti selama pelaksanaan PTM ini. Selama 4 hari ini ada kendala nggak Bu? Kendala yang menjadi pekerjaan rumah sekolah yang harus dibenahi untuk hari kelima dan seterusnya. Itu apa Bu? Andaikan ada kendala baik itu dari terkait dengan siswa, orang tua, atau mungkin petugas dari guru itu sendiri, apakah ada kendala Bu? Selama ini tidak Mas Arief. Selama ini karena mungkin kami sudah pengalaman atau sudah melaksanakan PTM yang semester kemarin, sehingga guru-guru kami sudah terkondisikan begitu ada PTM, mereka sudah persiapan dengan ketugasan masing-masing. Untuk anak-anak juga, hanya kalau anak-anak itu kadang-kadang di kelas yang namanya dunia anak-anak kan penuh dengan mereka senang bermain-main, sehingga memang harus artinya apa ya, mengingatkan terus, karena kadang-kadang anak-anak itu sudah kalau misalnya di dalam kelas kalau tidak diingatkan, mereka inginnya kan bersama-sama bercerita, lihat HP-nya temannya, itu kan sehingga tidak bisa tidak berjarak lagi, sehingga itu memang betul-betul butuh dari kesabaran kita. Kita memang kadang-kadang kasihan, dunia anak-anak itu senang-senang bercanda, tapi ketika situasi seperti ini kita harus tegas. Saya bilang kepada Bapak Ibu guru untuk tetap istilahnya mengingatkan. Nah itu jadi selama ini anak-anak karena ketemu inginnya lihat HP-nya temennya, inginnya lihat istilahnya ngobrol dekat-dekat. Saya selalu bilang anak-anak ngobrolnya boleh masih pakai masker, tapi di bangkunya masing-masing. Memang alhamdulillah anak-anak sudah terkondisikan, tidak ada yang ketika belajar di kelas kemudian buka masker, nggak ada lagi. Kalau dulu mungkin awal-awal sering anak-anak merasa gerah, tapi alhamdulillah untuk pembelajaran tatap muka kali ini anak sudah konsisten untuk masker dipasang dengan benar. Hanya anak yang pingin lihat-lihat HP temannya, anak yang pingin lihat-lihat atau ingin ngobrol lebih dekat lagi, itu memang masih belum
masih belum terkondisi, sehingga kami selaku guru harus rajin-rajin, harus mengingatkan kepada peserta didik kami. Begitu Mas Arief. Oke, Bu, dari 4 hari ini apakah ini kan anak-anak tidak ada jam istirahat ya, Bu? Iya, tidak ada. Tidak ada jam istirahat. Ada keluhan nggak sih, Bu, dari anak-anak gitu, misalnya capek atau bosan di kelas gitu, misalnya selama 3 jam itu tanpa istirahat, misalnya ada keluhan nggak sih, Bu, dari anak-anak? Mungkin bosan ya atau gimana, Bu, selama ini? Iya. Ini kan relatif baru. Tadi saya memang masuk, oh ya, Mas Arief, tadi memang saya sengaja masuk ke kelas masing-masing ya, ada 6 kelas. 6 kelas, di mana kelas 6 ada 3 kelas dan 5 ada 3 kelas di sisi sebelah barat, di sisi sebelah utara dan selatan. Kami memang masuk masing-masing ke kelas masing-masing dan menanyakan apakah merasa bosan, merasa capek. Alhamdulillah mereka tidak merasakan seperti itu. Hanya kalau misalnya haus kan kami memang memperbolehkan minum ya, bawa minum, sehingga buka masker sebentar, kemudian mereka minum, tapi kami tetap meminta kepada guru-guru kami untuk selalu memantau ketika mereka minum, karena kami juga tidak ingin anak-anak melepas masker terlalu lebar atau apa itu, sehingga tidak ada keluhan Mas Arief. Mereka bahkan senang, karena saya juga selalu menghimbau untuk guru-guru kami, tolong Bapak Ibu, kita ini awal mula menyelenggarakan tatap muka, tetap harus memberikan rasa optimis kepada anak-anak, motivasi kepada anak-anak. Aku ki wis ben seneng sekolah dulu, seneng datang sekolah ya. Sehingga untuk pembelajarannya memang ada beberapa saya melihat, saya memantau dari kelas 6 itu juga sudah ke materi matematika, ke materi IPA dengan tayangan LCD. Tapi saya menginginkan atau saya menghimbau kepada guru-guru kami untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga di sela-sela kejenuhan, anak-anak semacam breaking ya, supaya anak tidak jenuh. Kemudian kemarin ketika dari Forpi meninjau di sekolah kami juga, mungkin juga melihat ketegangan juga anak-anak, ada saran yang menyuruh juga sekali-kali anak dibawa keluar. Kalau ketika simulasi yang dulu itu anak sering atau kadang-kadang dibawa keluar, dibuat permainan hubungannya dengan pendidikan karakter. Mungkin ini juga kami terapkan, sehingga alhamdulillah terus terang kami jujur di sini bahwa anak-anak merasa gembira dan tidak merasa capek, walau 180 menit 3 jam pelajaran tidak ada waktu istirahat, tetapi tetap diberi waktu untuk istilahnya anak-anak santai sejenak di dalam ruangan saja, tidak keluar dari ruangan. Begitu Mas Arief. Oke, artinya anak-anak memang sudah dikondisikan bahwa ini memang relatif baru ya, sistem ini relatif baru, jadi anak-anak memang dibiasakan untuk ya cara baru ini mau tidak mau harus dilakukan tanpa istirahat, dan itu memang bagi anak-anak mungkin membosankan ya Bu, tapi bagaimana lagi gitu, ini harus dilakukan seperti itu yang ditanamkan betul, ke anak-anak. Betul Mas Arief ya, betul ya. Alhamdulillah kemungkinan karena situasi seperti ini juga anak-anak bisa dipahamkan, bisa mengerti gitu. Bu, ini saya barusan diberitahu katanya Ibu ada mungkin sedikit dokumentasi Bu mengenai bagaimana kondisi atau mungkin kesiapan dari sekolah Ibu untuk menyambut PTM atau mempersiapkan menjelang PTM ini Bu. Ya. Yang dokumentasi itu video. Atau mungkin masih dipersiapkan atau memang sudah siap Bu? Kalau sudah siap mungkin bisa ditayangkan. Saya kira Mbak Alu yang mau menayangkan panjenengan. Sebentar. Kami belum tadi sudah Bu. Saya kirim. Oh ya, oke. Ini coba kami tayangkan. Ya. Itu pembelajaran tatap muka simulasi kemarin.
ditempeli nanti di kelas dicatat. Ini karakter tetap tidak salaman tapi melanjutkan. Tetap ada ributnya. Biar semangat anak-anak. Ini cek suhu ketika anak-anak pulang, biar mengetahui bahwa ketika pulang anak-anak suhunya normal. Ini penjemputan. Ya itu tadi video dokumentasi dari SDN Lempuyang Wangi yang sudah disiapkan oleh Bu Esti ya. Ya memang cukup ribet ya jadinya Bu ya dibanding sebelum pandemi ya Bu. Tapi ya mau gimana lagi kalau memang harus beradaptasi dengan cara baru seperti itu, ya memang harus dilakukan seperti itu agar semua aman dan sehat gitu. Sekali lagi luar biasa SDN Lempuyang Wangi sudah terima kasih Mas Arief. Memberikan contoh bagaimana pelaksanaan pembelajaran di era pandemi ini. Nah, itu tadi kalau dari SDN Lempuyang Wangi, Bu Esti sudah menjelaskan. Nah, sekarang kita beralih ke SMP 2 Muhammadiyah. Sudah ada Bu Naning Hidayati, Kepala SMP 2 Muhammadiyah. Selamat siang Bu Naning. Selamat siang Bu Naning. Ya, mungkin sambil menunggu Bu Naning tersambung. Ini saya Oke. Sudah masuk Mas, ini? Ya, selamat siang Bu Naning. Sudah tersambung rupanya. Selamat siang Bu Naning. Siang. Ya. Gimana kabar Bu Naning? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, ini tadi Pak Dedi dan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja dan Bu Esti selaku Kepala SDN Lempuyang Wangi sudah menjelaskan sedikit banyak mengenai persiapan pembelajaran tatap muka di Kota Jogja Bu Naning. Nah, untuk SMP 2 ya Bu ya, SMP 2 Muhammadiyah. Ya, untuk SMP 2 Muhammadiyah Bu Naning, sebenarnya pertanyaan yang sama, bagaimana kesiapan SMP 2 sendiri untuk menyambut pembelajaran tatap muka secara terbatas ini Bu Naning, karena mengingat kekhawatiran orang tua dan fakta yang terjadi juga yang saya narasikan di depan tadi, ada belasan ribu anak yang terpapar COVID setelah mengikuti PTM, mengikuti pembelajaran tatap muka ini. Untuk SMP 2 seperti apa Bu kesiapannya Bu Naning? Monggo. Ya. Untuk SMP mungkin berbeda ya Mas ya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Esti ya yang tingkat SD tadi ya. Jadi intinya untuk
kesiapan tatap muka di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, itu yang pertama juga kedatangan siswa itu tidak jauh berbeda Mas. Datang langsung cuci tangan, setelah cuci tangan, kemudian dicek suhu tubuh, kemudian setelah dicek suhu tubuh, ini mungkin yang agak berbeda Mas dengan yang sekolah lain. Tempat kami ada pengecekan anosmia Mas, jadi semacam anak itu diberikan bau-bauan gitu yang berbeda-beda, sehingga anak itu bisa membawa atau tidak gitu. Sehingga ini semacam kayak ada minyak yang ada aromanya gitu Mas, sehingga anak itu bisa menyebut ini aroma apa begitu. Itu ada cek anosmianya seperti itu. Baru kemudian anak-anak masuk kelas, di kelas sudah disediakan juga hand sanitizer dan masker cadangan. Kalau nanti anak itu intinya sebenarnya sudah disaring di depan tadi ya, sudah dicek di depan tadi, tapi di kelas sudah disediakan masker. Nanti siapa tahu masker rusak atau bagaimana. Kemudian untuk di sekolah kami juga masuknya itu ini Mas, satu ruang itu kan terjumlah menjadi 32 anak ya. Ini dibagi menjadi 2 Mas, menjadi 2 ruang. 2 ruang, jadi masing-masing isinya itu tidak 32, tapi masing-masing isinya hanya 16 anak. Misalnya 7A itu kami bagi menjadi 2 ruang. Jadi 7A1, 7A2. 7B juga kami bagi 2 menjadi 7B1, 7B2, sampai 7H itu dibagi 2 menjadi 7H1, 7H2. Nah itu pembagian itu Mas, itu masuknya pun juga kami beri jeda waktu 1 jam, tidak bersamaan. Jadi untuk yang 7A1 gitu ya, itu masuk di jam 7.15, nanti 7A2 masuk jam 8.15, jadi selisih 1 jam, dan pulangnya pun juga itu selisih 1 jam. Yang tadi kelompok pertama itu pulangnya jam 9.15, kemudian yang kelompok 2 pulangnya jam 10.15 begitu Mas. Kami baru mempraktekkan 2 jam ya Mas ya, 2 jam 120 menit ya, karena memang berhubung kami sekolah swasta, sekolah Muhammadiyah, kami kan juga harus mentaati aturan yang di tingkat yayasan, yang di PDM Kota Yogyakarta. Sementara dari PDM kami menyarankan 2 jam dulu, jadi dicoba selama 120 menit dulu begitu. Kemudian untuk kepulangan juga sama Mas, kepulangan itu berhubung pulangnya juga tidak bareng, ada 2 kelompok tadi ya, kelompok awal dan kelompok akhir itu tadi, sehingga tidak kelihatan terlalu berkerumun, karena kan waktu pulang itu tidak dilepas pulang begitu saja Mas, tapi memang ada petugas yang memanggil dari pintu gerbang keluar begitu. Anak-anak yang di kelas itu kalau belum dipanggil namanya memakai HT itu tidak boleh keluar, sehingga guru jam terakhir Mas itu tidak boleh meninggalkan ruang itu sebelum kelas itu benar-benar kosong begitu. Jadi kelas itu guru jam terakhir itu menunggu si anak ini sampai dijemput terakhir. Jadi itu memang tugas pertamanya, tugas beratnya guru jam terakhir itu begitu Mas. Jadi menunggu sampai selesai ya, kelas itu kosong. Jadi kemudian dari pelaksanaan yang PTM yang sudah kami selenggarakan walaupun baru berjalan sekitar 2 hari ya Mas ya, karena memang hari Senin dulu dan hari Kamis ini tadi. Yang hari Rabu Kamis karena kemarin ada semacam ada penundaan dulu dari tingkat yayasan menginginkan sebentar ditunda dulu karena memang belum ada surat dari dinas saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang kemarin suratnya sudah ada, sehingga pagi hari ini tadi kami lanjutkan untuk seterusnya begitu Mas. Dari 2 hari itu bagaimana Bu? 2 hari ini berjalan dengan lancar Mas ya, dengan lancar sesuai dengan tadi yang kami utarakan, dari datang sampai pembelajaran sampai penjemputan itu sesuai dengan rencana yang kami paparkan di awal. Kemudian ini justru yang penting ini Mas, evaluasi apa yang harus diketahui orang tua dalam pelaksanaan yang sudah dilaksanakan tadi. Untuk yang pertama Mas yang harus kita perhatikan ya, memang pelaksanaan PTM ini ya Mas ya, ini memang sangat ribet gitu ya, walaupun ribet namun harus kita laksanakan karena demi siswa kita gitu ya.
Kemudian ada hal lagi yang harus diperhatikan, yaitu ada beberapa siswa itu yang datangnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, Mas, gitu ya. Jadi ini mungkin ada beberapa orang tua juga yang ikut gabung itu. Jadi anak-anak kami, terutama di sekolah kami, itu kalau jadwal jam 7 itu datang setengah 7, Mas. Setengah 7 sudah hadir begitu. Jadi lebih awal, setengah 7 sudah hadir, datang 7.15, setengah 7 sudah hadir. Nah, itu kan mungkin ada beberapa personil guru kami yang di kelas itu yang mungkin belum hadir karena memang jadwalnya jam 7.15. Kami, guru-guru kami hadirnya jam 7 kurang 15. Ada beberapa guru yang hadirnya seperti itu, ada juga yang datangnya setengah 7. Untuk mengantisipasi hal itu, Mas, kami menyediakan ruang khusus ya, ruang transit yang itu terbuka, Mas. Jadi semacam kantin tapi luas terbuka begitu. Kami kasih kursi sehingga anak-anak yang memang hadir mendahului itu belum bisa masuk ke dalam kelas, tapi berada di ruang transit dulu sampai pada waktu jam yang sudah ditentukan nanti baru akan dikawal masuk ke kelas begitu. Namun kalau sudah sekitar jam 7 kurang 15, ya anak-anak sudah langsung masuk di kelas sesuai dengan tangga yang sudah ditentukan begitu. Jadi tangganya masing-masing gitu ya, Mas ya. Tapi kalau anak yang mendahului tadi memang harus transit dulu. Demikian juga ada anak yang datangnya terlambat, Mas. Ada beberapa anak yang datang masih terlambat. Lah, untuk anak-anak yang terlambat ini juga kami sudah sediakan petugas khusus yang nanti mengantarkan ke kelasnya biar tidak bingung mencari kelasnya seperti itu. Kemudian memang evaluasi berikutnya ada beberapa anak yang yang kita menyadari setiap anak itu memiliki jiwa sosial yang tinggi ya, pengen ngobrol dengan temannya begitu. Kalau sudah ketemu dengan temannya tuh pengen kenalan, mau ketemu kok nggak kenal, kan seperti itu. Nah ini kalau tidak diawasi, kalau kita terus-teruskan itu akan menjadi berlanjut gitu, Mas ya. Makanya diperlukan intinya petugas yang terus berjaga, standby. Guru di kelas pun juga begitu. Tidak pernah sedikit pun guru di kelas tuh kok berani-berani meninggalkan kelas gitu, nggak ada. Jadi memang harus ditunggui. Kemudian pada saat pembelajaran berakhir ini, Mas, nah ini yang jadi kendala juga. Mohon diperhatikan Bapak Ibu orang tua juga ada orang tua tuh yang menjemputnya tuh terlambat, gitu ya. Jadi guru jam terakhir memang belum boleh meninggalkan ruangan sebelum ruangan itu betul-betul kosong begitu. Kemudian ada lagi anak yang dijemput itu dengan ojek online, Mas. Itu yang jadi kendala buat kami. Kebetulan siswa-siswa kami itu rumahnya lumayan agak jauh begitu. Jadi tidak dijemput orang tua, namun dengan pelayanan ojek online. Nah ini juga solusi yang kami berikan itu disediakan tempat khusus. Jadi anak yang khusus menggunakan ojek online itu disediakan tempat khusus dan petugas khusus yang nanti akan memesankan ojek online itu. Atau kalau anak kebetulan waktu PTM ini kan masih kami biarkan membawa HP, Mas, itu karena penting kan, itu mereka memesan ojek online tapi di ruang khusus yang sudah ditunggui oleh petugas itu tadi. Itu yang evaluasi dari saya, Mas, dan dari kami. Sementara untuk dokumentasi yang ada di sekolah kami, ini ada beberapa foto pelaksanaan tatap muka di sekolah kami yang baru berjalan sekitar 2 hari ini, gitu ya. Ini juga, Mas, ini foto-fotonya dan buku panduan yang dibagikan ke orang tua dan ke anak. Jadi anak-anak memang sebelum masuk memang sudah membaca buku panduannya, gitu ya. Kemudian ini foto-foto pelaksanaan selama pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di sekolah kami pada hari Senin dan hari ini tadi. Ini ya, Mas ya, ini bahwa ada anak-anak yang kelihatan sedang jalan-jalan tadi yang di awal tadi. Nah, sedang berjalan-jalan itu adalah itu skulptur, Mas, namanya. Jadi jalan-jalan di sekolah karena itu baru kelas 7 belum mengenal ruangan-ruangannya. Kami antarkan untuk berjalan-jalan, menunjukkan ini ruang apa. Ini lab IPA, ini lab musik, ini lab bahasa, ini ruang guru. Begitu kami ajak untuk jalan-jalan biar lebih mengenal. Kemudian selain itu kami juga selingi dengan foto-foto untuk kartu pelajar juga begitu, Mas. Kemudian ini dokumen ketika pembelajaran di dalam kelas ya. Ini isinya hanya separuh jumlah kelas, jadi ada 16 anak. Terus selanjutnya, nah ini juga waktu kedatangan ya, waktu anak-anak datang disambut, kemudian cuci tangan, kemudian dicek suhu tubuh gitu. Lanjut, nah ini juga peralatan yang kami sediakan, HT itu harus selalu dibawa oleh petugas gitu ya, karena
Kalau ada apa-apa kami komunikasi lewat HT. Ya di setiap ruang itu disediakan HT satu-satu karena lokasi kami di lantainya 1, 2, 3 Mas ya. Jadi memang jauh dan luas sehingga apa-apa memang harus menggunakan HT. Kalau pakai HP nanti kelamaan begitu. Ya. Ini petugas waktu memanggil anaknya ketika pulang Mas. Jadi tidak ada satu anak pun yang intinya menunggu di luar saat pulang. Tidak ada yang duduk-duduk keleleran itu tidak ada. Jadi di depan sekolah itu bersih, tidak ada anak karena memang waktu orang tua datang itu langsung dipanggil, anak turun langsung pulang begitu. Jadi kalau belum dipanggil oleh petugas ini, si anak itu tidak diperkenankan keluar dari ruangan kelasnya begitu, sehingga tidak ada yang berada di luar ruang. Jadi langsung bersih begitu. Nah, itu kemudian ya manggilnya orang tua kan ada kartunya Mas, ada kartu nama dan kelas. Jadi petugas tuh orang tua datang nyerahkan kartu, si petugas ini tinggal membacakan. Misalnya Randy 7F begitu sih, Randy yang dia ada di 7F itu nanti kan ada HT-nya di kelas, dia langsung turun pulang gitu. Nah, tapi yang pakai ojek online kan sudah disediakan ruang khusus untuk dipesankan ojek online. Itu kendala-kendalanya yang ada di SMP mungkin agak berbeda dengan yang di SD tadi. Kalau SD kan anak-anak ya Mas ya. Kalau SMP itu kadang-kadang sudah dilepas orang tuanya menggunakan ojek online itu tadi. Nah kemudian ini ada testimoni dari, nah ini WA-nya orang tua yang sangat mendukung ya pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah kami. Jadi intinya pokoknya semangat banget gitu ya. Jadi sangat berharap ini bisa berlanjut. Jadi karena anak-anak dan orang tua tuh menginginkan untuk segera tatap muka sekolah kembali intinya begitu. Ya. Saya kira sementara begitu Mas Arif yang kami sampaikan. Bu Naneng, menyinggung soal evaluasi yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi terkait dengan salah satunya adalah kerumunan orang tua penjemput, Bu. Nah, kalau di SMP Muhammadiyah 2 itu pola penataannya bagaimana Bu Naneng agar orang tua penjemput ini tidak saling berkerumun di luar gerbang, Bu? Jadi begini Mas, sekolah kami sudah menyediakan kartu. Jadi kartu penjemputan itu sudah disediakan oleh sekolah, dan kan kartu itu dipegang oleh orang tua. Di saat orang tua itu datang, itu kartu itu diserahkan oleh petugas yang memanggil itu. Setelah diserahkan sudah ditinggal aja ke mobilnya begitu. Tidak usah nunggu di situ, tidak usah nunggu di depan situ, nggak usah di depan gerbang itu tidak usah. Jadi mereka kan sudah kendaraannya berjajar-jajar panjang Mas. Kalau di sekolah kami itu kebetulan di depan sekolah kami itu jalannya lebar dan panjang, ada perempatan itu 2 Mas, perempatan timur dan perempatan barat itu juga sama-sama panjang, sama-sama luasnya. Sehingga begitu orang tua itu turun dari mobil, hanya berjalan di pintu gerbang keluar, menyerahkan kartu, kemudian ditinggalkan kembali ke mobilnya masing-masing untuk menunggu di sana. Nah itu nanti anak sudah tahu Mas, bahkan ada namanya tuh, nama tadi Randy kelas 7F, ditunggu di dekat, misalkan di Sukonandi, misalnya seperti itu, pakai HT kan Mas. Nah itu nanti anak itu sudah nggak usah ditunggu di depan sekolah aja, sudah tahu-tahu sudah mencari mobilnya orang tua begitu. Jadi kami sudah koordinasi dengan orang tua untuk pelaksanaan PTM ini juga orang tua sudah Mas, kami beri pengertian dan insya Allah sudah paham bahwa jangan sampai anak tidak berkerumun, justru orang tua yang berkerumun itu sudah sering kami berikan pengertian, dan alhamdulillah dalam waktu pelaksanaan PTM yang baru 2 hari itu sudah berjalan sesuai dengan harapan kami. Jadi orang tua itu tidak nunggu nyerahkan kartu terus ditunggu di situ, tidak, tapi sudah kembali ke mobilnya masing-masing atau di motornya masing-masing. Nanti anak akan menghampiri orang tuanya. Itu Mas. Oke, ya luar biasa sekali ini kesiapan dari SMP 2 Muhammadiyah yang juga kalau menurut pemaparan dari Bu Naneng tadi sudah bisa dibilang sangat siap ya untuk menyambut pembelajaran tatap muka ini. Artinya meskipun baru 2 hari, saya rasa guru-guru di SMP 2 sudah memiliki, kalau sesuai
pemaparan Bu Naning tadi sudah memiliki roadmap yang jelas gitu. Artinya sudah memiliki skenario yang jelas untuk bagaimana anak ketika datang belajar pulang. Itu skemanya sudah jelas. Meskipun mungkin kondisi sekolah, nah kendalanya apa Bu Naning? Kira-kira dari 2 hari ini kendala apa yang dialami oleh Bu Naning dan kawan-kawan pengajar di SMP 2 Muhammadiyah? Untuk kendala ya Mas ya. Untuk kendala pembelajaran di kelas begitu ya? Ya mungkin kalau bisa semuanya Bu. Artinya mulai dari siswa datang, terus siswa belajar sampai siswa pulang. Apakah ada kendala, entah itu kendala SDM-nya atau kendala dari orang tua siswanya atau mungkin dari siswanya sendiri? Mungkin ada kendala Bu Naning soal itu. Kalau di dalam pembelajaran di kelas itu memang insya Allah dalam 2 hari ini tidak ada kendala Mas, karena sudah kami jadwalkan sedemikian rupanya 1 hari itu kan mereka memiliki 2 jam ya Mas, 120 menit. Itu terdiri dari 2 mata pelajaran Mas, 2 mata pelajaran. Mungkin sekolah kami agak berbeda dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain itu masuk selang-seling 2 hari, kelas 7, 2 hari, kelas 8, 2 hari, kelas 9 begitu. Tapi kalau di tempat kami tidak Mas, jadi 1 blok, 1 minggu itu yang masuk kelas 7 semua begitu. Kemudian nanti minggu kedua itu yang masuk kelas 8 semua begitu Mas. Nanti minggu ketiga kelas 9 semua dan berputar seperti itu Mas. Sehingga dalam 1 minggu itu materi itu habis terkupas, habis di kelas 7 tuh. Kalau 2 hari kan dia menunggunya ketemu dengan guru yang bersangkutan itu akan lama kembali begitu. Kalau kami sistem blok seperti itu, alhamdulillah dalam 1 minggu itu semua jenis mapel di sekolah kami itu bisa terajarkan, bisa tersampaikan ke anak. Untuk kendala-kendala teknis yang di luar pembelajaran itu tadi yang seperti saya sampaikan tadi, kami sudah menyiapkan seperti ini, masuk jam segini ya, petugas sudah siap begini-begini, ternyata datangnya di awal, setengah 7 datang gitu kan, itu yang harus kami siapkan. Nah, dari kendala yang kami temui tadi kan akhirnya kami memiliki solusi. Oh ya sudah, kita memiliki kantin yang luas, tatani kursi aja, kasih tatani kursi. Jadi anak-anak waktu datang mendahului, sementara guru yang di dalam ruangan itu kan belum ada, masalah memang belum jadwalnya. Ada loh Mas yang nggak hanya setengah 7, jam 6:15 aja ada itu yang datang. Ya karena kan barengan dengan orang tua yang berangkat bekerja itu loh Mas, dicangking sekalian begitu, sehingga kan terlalu pagi. Makanya kan yang di sekolah mosok kan ditolak kan tidak mungkin. Makanya kan diberikan ruang transit khusus yang anak-anak duduk di sana sambil buka-buka buku, misalnya begitu. Kemudian tadi kan kendala yang saya sampaikan juga tadi, ada yang orang tuanya tuh suka menjemputnya tuh terlambat Mas. Bayangkan kalau jam 10:15 sudah pulang, jemputnya jam 12, jemputnya jam 11. Itu kan itu juga pekerjaan tersendiri loh masalah seperti itu. Masa ya guru jam terakhir itu nunggu dari jam 10:15 sampai jam setengah 12 di situ kan juga susah atau masalah seperti itu. Lah kalau hanya 1 anak sih, anak itu biasanya akan kami ajak turun, kemudian kami berikan ya di ruang transit khusus yang kami tunggui petugas penjemputan itu 1 orang sampai orang tuanya datang, nggak boleh ditinggal. Jadi memang tanggung jawabnya yang penjemput itu juga berat Mas. Pokoknya intinya tuh semua sama-sama berat lah Mas. Saya sudah katakan di awal atau pokoknya kalau PTM itu sekarang itu ribet Mas. Tapi walaupun ribet harus tetap dilaksanakan, semangat semua Bapak Ibu guru semangat. Nah, jumlah personil Bapak Ibu guru dan karyawan di sekolah kami itu 85 orang Mas. Sehingga kan itu terlibat loh. Secara digilir itu Mas, secara digilir itu terlibat, besok yang jemput siapa, sekarang siapa, dan semuanya semangat, semuanya pokoknya demi anak siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, seribet apapun pokoknya jalan terus. Jangan sampai intinya ada klaster yang tadi diberitakan di TV ya Mas ya, jangan di TV ada klaster di SMP mana tadi, itu jangan sampai hal itu terjadi. Makanya memang kami benar-benar harus komitmen seribet-ribet apapun, pokoknya harus ditempuh, jangan sampai anak itu sakit misalnya seperti itu hanya gara-gara masuk tatap muka gitu Mas. Jadi kendalanya seperti itu. Tadi ojek online itu orang tuanya sudah selalu percaya dengan anaknya pokoknya hati-hati dewe, udah dewasa,
berangkat pakai ojek online, nanti pulang juga pakai ojek online. Ada tipe orang tua yang seperti itu, Mas. Yang lain tuh hati-hati, diantar, digandeng sampai di pintu gerbang, yang satunya terus kono mangkat atau dewe. Kan ada juga Mas orang tua yang seperti itu. Jadi kan sekolah juga harus mensikapi hal itu, walaupun lah ini orang tuanya kok malah suruh naik ojek online sendiri. Sementara sekolah kan juga tetap harus apa ya Mas ya, gandeng anak-anak yang seperti itu, walaupun nanti pulangnya pakai ojek online, tetap kami layani, kita pesankan. Kalau anak-anak mau pesan sendiri ya nggak apa-apa, tapi yang jelas kan sudah dikeluarkan dari ruang kelas tadi, disendirikan dari anak-anak yang dijemput orang tuanya tadi. Jadi kendala itu tadi yang saya sampaikan tadi, kendala-kendalanya, namun kami berikan solusi sekalian karena kami memang memiliki kendala dan kami carikan solusi sekalian. Begitu ada kendala, saya langsung carikan solusinya bagaimana. Oke. Itu Mas Arief. Ya, terima kasih Bu Naneng, pemaparan yang cukup detail dari Bu Naneng selaku Kepala SMP 2 Muhammadiyah Jogja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum. Yang pertama dari Mas Sirojul. Mas Sirojul bertanya ke Pak Dedi. Selamat siang Pak Dedi, izin bertanya dalam pelaksanaan PTM sejauh ini apakah sudah ada laporan pelajar atau guru di Kota Jogja yang positif COVID-19? Mungkin tadi Pak Dedi di awal sudah menjelaskan belum ada laporan untuk siswa, tapi nggak tahu yang guru apakah sudah ada. Mungkin nanti Pak Dedi bisa menjawab pertanyaan ini. Masih sama dari Mas Sirojul juga bertanya, apakah ke depan ada tes swab secara acak gitu untuk pelajar dan guru, atau mungkin ada cara lain untuk memantau terkait dengan hal itu? Terima kasih. Atau mungkin dijawab dulu saja ya pertanyaan dari Mas Sirojul tadi. Monggo Pak Dedi. Selamat siang Pak Dedi. Mas siap. Ya. Baik, matur nuwun Mas Arief. Jadi saya jawab untuk pertanyaan Pak Sirojul. Jadi yang pertama berkaitan dengan tracing gitu ya. Apakah ada guru siswa yang terpapar COVID? Kalau dalam arti selama pembelajaran tatap muka yang sekarang dilaksanakan itu kita tidak menerima laporan adanya siswa yang terkonfirmasi COVID maupun guru. Tetapi waktu-waktu sebelumnya ketika puncak-puncaknya itu ya kita juga menerima banyak laporan. Jadi misalkan ada beberapa guru di satuan pendidikan tertentu mengalami positif COVID dan kemudian minta izin ke kita untuk melaksanakan isoman. Karena isoman itu kan agar tidak kemudian mengurangi hak-haknya dia sebagai guru, itu kan harus dapat surat tugas dari Dinas Pendidikan kepada guru yang bersangkutan untuk melaksanakan isoman. Nah, ketika bulan Juli Agustus itu cukup beberapa guru lah, hitungannya yang di bawah 10 lah, itu ada yang mengalami terpapar COVID dan kita memberikan surat tugas untuk isoman. Tapi ketika pembelajaran tatap muka ini kita tidak menerima laporan. Kemudian berkaitan dengan antisipasi itu kita memang juga aktif ya, kita meminta kepada sekolah untuk melakukan tracing itu secara berkala melalui Google Form. Jadi ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara jujur oleh anak dan oleh orang tua, sehingga itu menjadi sebuah screening gitu ya bagi sekolah, apakah anak itu disarankan masuk atau disarankan tidak masuk. Misalkan apa? Misalkan apakah dalam waktu seminggu terakhir anak ini mengalami kondisi panas, suhu badannya cukup tinggi atau tidak. Tinggi itu artinya di atas 37,5 atau tidak. Itu ada pertanyaan itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, apakah ada anggota keluarga atau siswa yang habis bepergian dari luar kota? Itu juga kita ajukan pertanyaan seperti itu untuk dilakukan tracing. Kemudian juga kita ajukan pertanyaan apakah ada
tetangga atau saudara yang berada di sekitar rumah itu terpapar COVID. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke kondisi siswa, kemudian kondisi lingkungan, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan keluarganya, itu kita harapkan mampu memberi gambaran mengenai kondisi kesehatan anak. Nah, kami menyarankan kalau misalkan anaknya kondisinya 37,5 lebih, itu disarankan untuk tidak masuk. Atau ada tetangganya 5 rumah terpapar COVID gitu ya, itu kami sarankan anak tersebut juga tidak berangkat. Atau habis bepergian dari luar kota, kita sarankan juga untuk tidak berangkat. Toh tidak berangkat pun sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak secara pembelajaran jarak jauh. Bisa melalui berbagai aplikasi yang sudah disiapkan oleh masing-masing sekolah. Jadi tidak ada namanya misalkan nanti saya kalau tidak ikut pembelajaran tatap muka kemudian gurunya memberikan hukuman, kemudian memberikan diskriminasi. Tidak. Jadi kalau memang bahkan dalam kondisi sehat pun kalau orang tuanya tidak mengizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, ya anak itu jangan dipaksakan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi itu screening yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau apakah nanti secara berkala perlu dilakukan swab ataupun antigen gitu ya kepada para guru maupun kepada siswa, ini memang belum kita laksanakan. Tetapi kami pernah mendengar gitu ya informasi ada salah satu sekolah, kalau tidak salah ya di tempatnya Bu Nani ini juga, ketika mau ASPD gitu ya, ASPD itu seluruh anaknya di swab duluan, Pak. Ya, di swab duluan. Kalau tidak salah di tempat Bu Naning nanti ditanyakan saja. Ya. Itu jadi untuk ASPD itu semua anaknya dilakukan swab dan itu mandiri, biayanya dari sekolah dan orang tua. Nah, ini yang tidak mungkin kita lakukan di sekolah negeri karena untuk sekolah negeri itu kita tidak boleh lagi melakukan pungutan kepada orang tua. Jadi selama tidak ada alokasi anggaran untuk itu yang didesain sejak awal, tidak mungkin kita lakukan. Saya kira itu Mas. Nah, lalu bagaimana Pak? Kalau memang tidak ada tes swab secara acak untuk sekolah negeri, mungkin ada solusi yang ditawarkan oleh dinas sendiri, Pak Didi. Jadi guru maupun siswa bisa saja nanti melalui sekolah, artinya ketika ada screening ya gitu ya, kemudian ada laporan maupun ada indikasi bahwa guru maupun siswa itu terpapar COVID, maka kita sarankan sekolah itu untuk tidak lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka saat itu juga. Jadi untuk diberhentikan dulu sampai kemudian nanti ada evaluasi berikutnya. Jadi misalkan ini sekarang di sebelah kami ada SD Lembuyang Wangi, kemudian berdasarkan hasil screening kemudian terdata gitu ya, kemudian kita lakukan setelah screening kemudian dilakukan proses pengecekan dan terbukti bahwa ada guru yang positif maupun ada siswa yang positif, maka praktek pembelajaran tatap muka di SD Lembuyang Wangi saat itu juga harus dihentikan terlebih dahulu. Oke. Bagaimana dengan testingnya, Pak? Itu mungkin itu tracingnya ya. Bagaimana dengan testing? Adakah kebijakan dari dinas nantinya karena ini masih relatif baru? Apakah nantinya ada kebijakan untuk testing secara acak gitu, baik untuk pelajar maupun guru, Pak Dedi? Layak untuk dipertimbangkan, Mas Arief. Layak untuk dipertimbangkan. Mungkin nanti di aspek perencanaan anggaran kita juga memang kalau sudah PTM ini artinya secara sistemis berjalan, saya kira proses tracing dan swab secara acak ini layak untuk kita lakukan, saya kira. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Saya rasa pertanyaan dari Mas Sirojul sudah terjawab. Terus ini juga ada pertanyaan yang lain dari, tidak tahu ini Mas atau Mbak kayaknya, Mbak Aira. Mungkin ini untuk Bu Naning atau Bu Esti atau Bu Naning atau Bu Esti mungkin bisa menjawab nanti. Pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan PTM ini
menambah antusias anak untuk belajar atau malah sebaliknya? Kesempatan pertama mungkin Bu Esti terlebih dulu, monggo silakan Bu Esti. Sebenarnya kondisi yang mungkin yang lebih tahu Bu Esti yang di lapangan, sebenarnya PTM ini menambah antusias anak untuk belajar atau justru dengan aturan yang sangat ribet tadi bikin anak justru malah enggan dan bosan berada di sekolah gitu. Monggo Bu Esti. Terima kasih Mas Arief. Yang 4 hari ini untuk pembelajaran tatap muka di sekolah kami, dengan adanya kegiatan pembelajaran tatap muka itu anak antusias sekali. Ini terbukti dari jumlah siswa yang kelas 6 itu hampir semua berangkat ke sekolah. Ada kelas 6A itu ada 14 kelas yang kategori A dan B ya, 14, kemudian setiap harinya juga itu mereka antusias sekali untuk belajar. Karena begini Mas Arief, ketika kita melakukan Zoom ya, melakukan Meet dengan anak-anak itu, anak-anak yang tidak begitu paham itu akan terbatas di dalam guru memahamkan materi. Artinya materi sudah diberikan, anak-anak paham dengan konsep, tetapi untuk latihan-latihan anak-anak kan kurang. Itu terutama untuk pelajaran matematika. Dan selama ini kemarin ketika 4 hari kami mengadakan pembelajaran tatap muka, guru kelas 6 lebih fokus atau lebih banyak ke pemecahan soal-soal matematika. Itu kemudian ketika diberikan pemahaman konsep, kemudian anak-anak mengerjakan soal, ketika anak yang tidak bisa mengerjakan soal, yang belum bisa, itu guru bisa fokus, tahu, oh ini ternyata kekurangannya di sini, kekurangan di situ. Itu yang tidak bisa kita istilahnya, tidak bisa kita lakukan ketika guru melakukan Google Meet. Sehingga anak-anak kan merasa, aku kalau berangkat ke sekolah, apa kesulitan saya di dalam belajar akan bisa istilahnya tertangani atau bisa menanyakan secara langsung kepada guru. Sehingga itu menimbulkan antusias anak-anak. Juga bertemu dengan teman-teman. Walaupun kita juga istilahnya agak disiplin, agak keras, masalah tidak boleh bercanda atau tidak boleh dekat-dekat, tapi paling tidak kan anak bisa bertemu. Kemudian juga istilahnya yang paling penting dia ada beberapa permasalahan mengenai soal-soal yang didapat tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, ketika tidak bisa mengerjakan, ketika belum paham, bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Kami tadi sudah tanya dan mereka antusias, lebih senang dan lebih semangat belajar ketika di sekolah. Apalagi banyak Bapak Ibu guru juga yang mengadakan atau menyelenggarakan atau memberi selingan yang menyenangkan kepada anak didikannya. Begitu Mas Arief dari SD Negeri Lempuyang Wangi. Oke, terima kasih Bu Esti. Jadi anak-anak memang antusias ya, karena memang sudah sekian lama belajar di rumah, satu, jadi mungkin mereka bosan dan kangen ketemu teman-temannya. Dan yang kedua alasannya mungkin cukup masuk akal yang dibilang Bu Esti tadi, bahwa bagaimanapun belajar dengan bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan guru itu berbeda ketika harus bertatap muka melalui online. Jadi kalau memang nggak jelas bisa langsung ditanyakan, tapi mungkin kalau lewat online agak susah gitu ya. Ya, itu cukup masuk akal gitu. Nah, itu yang terjadi di di SDN Lempuyang Wangi. Lalu bagaimana dengan SMP 2 Muhammadiyah? Dengan pertanyaan yang sama, bahwa apakah PTM itu bikin anak-anak antusias atau malah sebaliknya? Kalau di SMP 2 Muhammadiyah bagaimana Bu Naneng kondisinya? Monggo. Ya. Untuk yang di SMP Muhammadiyah 2 juga sama Mas, tidak jauh beda dengan yang Bu Esti tadi. Jadi intinya anak-anak itu memang menunggu saat-saat seperti ini begitu ya. Ini adalah saat yang indah pada saatnya itu ya sekarang ini begitu Mas. Jadi ya betul, karena
selama kami 2 hari ngamati ini anak-anak itu tidak ada yang izin juga kok. Kalau anak-anak itu nggak masuk kan memang dari awal itu masih di luar kota begitu Mas. Jadi yang anak-anak di kota itu hadir semuanya, tidak ada yang izin begitu. Bahkan antusiasme itu tidak hanya di anak, di orang tua pun begitu. Dari jumlah anak kelas 7 kami yang 250 itu yang tidak mengizinkan karena suatu hal itu hanya 2 anak, Mas. Berarti kan 99, sekian persen itu semua mengizinkan. Dan juga anaknya juga kelihatan apa ya Mas ya, bisa dilihat bahwa dia itu antusias di dalam kelas, juga banyak tanya begitu. Karena kan selama ini online, pelaksanaan di rumah ya jarak jauh itu, kalau wali kelas kira-kira ditanya atau guru mapel itu ditanya anak itu jawabnya responnya agak telat sedikit aja itu anak-anak mesti wah Bu kok kelamaan gitu, kok enak ketemu langsung, misalnya seperti itu. Padahal hanya terlambat berapa menit aja anak-anak itu sudah intinya tuh komennya itu sudah Bu jangan lama-lama dong jawabnya kok lama. Kalau kayak gini caranya ketemu langsung aja Bu, kapan sih Bu Pak tatap mukanya lah, banyak anak yang seperti itu. Padahal kami sendiri apa ya Mas ya, mayoritas pembelajaran itu kami itu virtual 2 arah Mas, tidak 1 arah. Jadi memang hampir setiap harinya kami menggunakan Zoom dan Gmeet gitu. Jadi memang virtual 2 arah dengan anak langsung. Jadi anak itu tidak kelihatan itu aja guru kelasnya sudah nyari-nyari. Itu mukanya kelihatan, ayo diliatin, takut ditinggal tidur nggak seperti itu loh Mas. Jadi memang iya betul kami memang pantau betul pelaksanaan pembelajarannya, jangan sampai kelihatannya Gmeet ketemu dengan gurunya kok mukanya nggak dimunculkan itu anaknya kenapa atau malah tidur atau kenapa begitu. Tapi alhamdulillah kalau diminta menampakkan wajahnya itu ya ditampakkan. Alasannya ini kalau videonya saya tampakkan nanti sinyalnya ini Bu apa ya intinya jadi terganggu, ada yang alasan seperti itu, sinyalnya kurang kuat kalau videonya dinyalakan dan seperti itu. Tapi insya Allah alhamdulillah yang kami rasakan itu memang anak-anak pelaksanaan online itu juga pakai virtual 2 arah itu juga banyak yang bertanya, responsif, intinya seperti itu. Ketika ketemu langsung dengan gurunya, kami lihat dalam 2 hari ini kelihatan sekali semangatnya dia datang itu tadi Mas sudah cermin itu. Datang jadwal jam 7.15 hadir jam 6:30 itu sudah saking semangatnya Mas. Kalau anak-anak nggak semangat itu ya bangunnya aja malas dibangunkan, itu saking semangatnya sampai seperti itu. Dan itu nggak hanya 1-2 anak Mas. Saya lihat itu di kantin itu hampir penuh kok, anak 40-an itu belum jam 7 itu sudah kantinnya udah penuh anak yang jejer-jejer kursi gitu. Berarti kan itu menunjukkan sebuah indikasi bahwa mereka memang benar-benar pengen segera ketemu dengan gurunya dan nggak sabar begitu masalah menurut kami. Tadi termasuk tadi yang disampaikan Pak Dedi, saya klarifikasi juga bahwa memang betul tadi kami memang pelaksanaan ujian akhir dulu waktu kelas 9 yang sudah sekarang lulus itu memang kami laksanakan dulu ginus Mas. Waktu ujian akhir itu semua anak kelas 9 kami ginus semuanya, bahkan gurunya juga pengawas, proktor dan juga pengawas-pengawas yang berasal dari luar sekolah semuanya kami ginus untuk datang di sekolah, semuanya menggunakan biaya mandiri sekolah intinya begitu. Sampai 2 kali Mas, karena yang satu ada latihan ASPD itu ya kami ginus, kemudian ASPD-nya sendiri juga kami ginus kembali begitu. Itu betul sekali tadi yang disampaikan Pak Dedi, kami mengklarifikasi juga begitu. Gitu Mas Arief kami sampaikan. Terima kasih Bu Naning. Jadi kondisinya tidak jauh berbeda sebenarnya. Relatif sama dengan apa yang terjadi di SDN Puyang Wangi, meskipun jenjangnya berbeda antara yang satu SD yang satu SMP, tapi kondisinya tidak jauh berbeda bahwa anak-anak memang sepertinya benar-benar sudah kangen untuk datang ke sekolah gitu. Tinggal bagaimana pemerintah dan sekolah dan juga orang tua ini menyiasati atau mempersiapkan segala sesuatunya agar semangat anak-anak ini tidak justru menjadi bumerang bagi anak-anak itu sendiri. Ini ada pertanyaan satu lagi, mungkin karena waktu juga sudah semakin mepet, ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir, dari Mbak Aprilia. Mbak Aprilia bertanya, mungkin nanti bisa dijawab Pak Dedi juga, Bu Naning, sama Bu Esti mungkin bisa menjawab. Mohon izin bertanya, untuk kedepannya apakah ada penyediaan sistem scan barcode
saat akan masuk ke sekolah, karena anak-anak di atas 12 tahun yang menurut Pak Dedi tadi bahwa sudah 85% divaksin. Jadi bisa memakai aplikasi Peduli Lindungi untuk scan barcode, seperti misalnya saat masuk ke mall gitu. Apakah itu nanti bisa diberlakukan di sekolah gitu. Mungkin yang pertama Pak Dedi, monggo. Apakah nantinya ada kebijakan itu Pak Dedi ke depannya? Ini dikoordinasikan dengan Kominfo. Saya kira kalau untuk anak-anak, pasti kalau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pasti sudah hijau itu kalau sudah vaksin gitu ya. Dia sudah boleh ke sekolah. Betul. Tapi justru yang harus kami lakukan adalah melindungi sekolah dari tamu-tamu lain yang barangkali ketika sudah ada pembelajaran tatap muka ini kan tidak menutup kemungkinan tamu-tamu lain juga akan datang ke sekolah. Sehingga saya kira masukan dari Mbak siapa tadi, Lina ya, itu sangat bagus. Saya kira nanti ya Mbak Lia akan sangat bagus, dan nanti akan kami koordinasikan dengan Kominfo sehingga di satuan-satuan pendidikan juga kita siapkan barcode gitu ya, screening, sehingga nanti ketika pakai aplikasi Lindungi itu bisa segera terdeteksi dengan baik. Saya kira itu Pak Mas kemudian kalau boleh tanya itu, saya sebetulnya narasumber tapi sekaligus ingin tanya. Tadi di SMP Muhammadiyah 2 itu, di SMP Muhammadiyah 2 itu katanya ada beberapa anak yang tidak dapat izin dari orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Nah, pertanyaan saya, orang tua yang tidak mengizinkan itu apakah bersikap netral dalam arti hanya tidak mengizinkan saja? Karena saya khawatirnya orang tuanya tidak mengizinkan tapi kemudian dia seolah-olah Mary. Nah, anakku yang rata izin ke sih liane ra untuk sekolah, ini kan yang repot. Karena saya dengar juga di sekolah yang lain ketika orang tuanya tidak mengizinkan itu terus kemudian mengomentari yang lain, si liane anakku ra untuk mangkat berarti liane ya ra untuk mangkat. Gitu. Ini yang repot. Jadi apakah di SMP Muhammadiyah 2 ini orang tuanya cukup untuk dirinya saja ataukah kemudian juga mengganggu yang lain? Ini yang saya kira jumlahnya tidak banyak tapi harus menjadi perhatian kita bersama, karena mungkin ya anakku orang mangkat piye pelajarannya akan tertinggal dari temannya yang lain, tetapi ini saya ngizinkan juga belum bisa gitu kan. Ini yang saya kira harus catatan sekolah menyikapi sikap masyarakat yang berbeda. Matur nuwun Mas. Ya, Mas terima kasih Pak Dedi penjelasannya. Jadi soal kode batang tadi, scan barcode, kemungkinan bisa sebenarnya, itu mungkin bisa jadi masukan juga untuk dinas, kan, terutama untuk menyiasati tamu-tamu yang datang ya, karena kalau siswa sudah pasti hijau karena sudah vaksin. Mungkin Bu Esti dan Bu Naning juga bisa menjawab sebenarnya seberapa urgent pemakaian scan barcode ini untuk sekolah ya, untuk sekolah. Monggo Bu Esti dan Bu Naning. Mungkin dari saya ya Mas Arif ya, dari SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Karena memang ada pertanyaan tadi dari Pak Dedi, sekalian kami menjawab. Sekalian, monggo. Untuk yang scan barcode tadi sudah disampaikan Pak Dedi akan berkoordinasi dengan Kominfo, dan intinya berarti kan sekolah-sekolah tinggal menunggu saja toh Mas, tinggal manut menunggu saja, karena tadi dari Pak Dedi sudah mengupayakan mau berkoordinasi dengan Kominfo. Intinya dinas sudah menyediakan atau bersedia untuk segera berkoordinasi dengan Kominfo hubungannya dengan scan barcode yang nantinya juga akan disampaikan ke satuan-satuan pendidikan. Berarti kan yang di sekolah-sekolah sudah tinggal manut dan menunggu saja. Sudah dijawab Pak Dedi tadi nggih. Kemudian tadi yang pertanyaan berikutnya dari Pak Dedi ya, sekalian kami jawab bahwa di sekolah kami anak kelas 7 itu dari jumlah 250 ada 2 orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk tatap muka begitu. Dengan alasan apa? Apakah nanti itu tidak mengizinkannya tuh kemudian terus memprovokasi yang lainnya, wong aku enggak berangkat sekolah aja boleh kok, ngapa repot-repot? Jangan sampai nanti ada provokasi seperti itu. Jadi begini ya, Bapak Ibu dan yang lainnya, bahwa prinsipnya bahwa namanya tatap muka terbatas ini kan otoritas ada di orang tua. Jadi yang kami pegang itu seperti itu, otoritasnya itu ada di orang tua. Kalau mau berangkat sekolah saja harus izin kan, orang tua harus
memberikan surat izin bahwa saya mengizinkan anak saya untuk berangkat ke sekolah untuk tatap muka. Nah, 2 orang tadi tidak mengizinkan. Nah, tidak mengizinkan itu kan ada alasannya, ternyata alasannya itu anaknya itu memang belum genap 12 tahun umurnya sehingga kan belum bisa dilaksanakan vaksin. Dari kekhawatiran itu kan akhirnya orang tua itu memiliki kekhawatiran juga jika nanti kami izinkan berangkat sekolah sementara anak saya masih punya kelemahan seperti ini, takut nanti kenapa-kenapa, karena seperti itu sehingga kan akhirnya tidak diizinkan. Untuk kemudian pada nantinya akan memprovokasi ke orang tua yang lain, insya Allah mboten Pak Dedi, karena memang yang lainnya sudah menunggu saat-saat seperti ini. Kenapa? Ya saya nggak bisa memastikan, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Dari 2 orang tua yang tidak mengizinkan, dibanding dengan 248 orang tua yang mengizinkan, mudah-mudahan prinsipnya tidak tergoyahkan dengan yang 2 orang tadi. Kalaupun diprovokasi, mestinya kan kembali pada prinsip masing-masing. Saya aja menunggu saat-saat seperti ini, kenapa ada 2 orang tua yang memprovokasi saya untuk tidak berangkat, karena nanti intinya juga rugi sendiri. Karena memang sekarang itu sekolah tatap muka itu kembali otoritasnya kepada orang tua. Jadi memang untung ruginya itu orang tua itu sudah memikirkan benar. Kalau sampai ngotot sementara sampai saat ini menuntut segera dibuka tatap muka, segera dibuka, itu kan karena memiliki latar belakang saking inginnya untuk segera tatap muka. Jadi mudah-mudahan harapan kami di sekolah kami, dan insya Allah nanti akan kami himbau, kalau 2 orang itu nanti tetap tidak mengizinkan tatap muka, tapi karena memang benar Pak, karena itu mungkin demi keamanan kan, karena memang belum genap 12 tahun, akan kami beri pengertian, jangan sampai memprovokasi orang tua yang lain untuk tidak berangkat ke sekolah. Itu yang dapat kami lakukan di Pak Dedi. Mudah-mudahan tidak 2 orang itu tidak akan memprovokasi yang lainnya. Insya Allah nanti akan kami berikan pengertian begitu. Ya. Yang intinya sampai saat ini aman, tidak ada yang merasa terpengaruh atau diprovokasi oleh orang lain. Jadi selama ini yang dilakukan orang tua sampai ngantar anaknya ke sekolah itu atas kesadaran dari diri sendiri, merasa butuh memperoleh ilmu secara langsung ketemu dengan gurunya. Mungkin begitu untuk tadi pertanyaan Pak Dedi. Itu Mas Arief jawaban kami. Terima kasih Bu Naning. Mungkin Bu Esti monggo kaitan dengan scan barcode, sepenting urgensinya sepenting apa gitu sebenarnya scan barcode ini Bu untuk kondisi sekolah Bu Esti di SDN Lempuyang Wangi. Sama dengan Bu Naning tadi, Mas Arief, saya juga istilahnya menunggu dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga seperti apa nanti mengikuti apa yang istilahnya harus dilakukan di sekolah hubungannya dengan barcode. Itu aja, Mas. Siap. Matur nuwun. Ini terakhir, ini yang terakhir, ini cukup penting. Ini ada yang masuk ke kami dari Bu Suci ya. Bu Suci mewakili dari Dinas Kominfo Kota Jogja. Ini kaitannya dengan pernyataan Pak Dedi tadi yang menyebut bahwa akan berkomunikasi dengan Kominfo terkait dengan penerapan scan atau pemindaian kode batang di sekolah. Nah, ini langsung dijawab oleh Bu Suci dari Kominfo Kota, dari Diskominfo Kota Jogja. Beliau mengatakan bahwa QR untuk kunjungan itu sudah ada sejak awal pandemi. Tapi saat ini ada kewajiban untuk menggunakan QR yang ada aplikasi Peduli Lindunginya. Jadi itu klarifikasi dan itu jawaban dari Bu Suci dari Kominfo Kota Jogja. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.30, saya rasa FGD ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semua yang sudah hadir dalam diskusi sore hari ini. Terima kasih juga untuk 3 narasumber yang juga sudah memberikan waktunya untuk berdiskusi di sore hari ini, Bu
Bu Esti Kartini dari SDN Lempuyang Wangi selaku Kepala SDN Lempuyang Wangi, Bu Naning Hidayati dari selaku Kepala SMP 2 Muhammadiyah, dan Pak Dedi Budiono selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi, Bu Naning, Bu Esti, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas. Sama-sama Pak. Semoga semua diberi kesehatan dan PTM ini lancar sampai akhirnya nanti benar-benar dibuka secara resmi ya PTM-nya. Dan harapannya pendidikan di Kota Jogja bisa tetap bersinergi, tetap berjalan seiring dengan kondisi kesehatan yang terjaga selama pandemi ini. Karena kita semua tidak ada yang tahu gitu kapan pandemi ini akan berakhir seperti itu. Sebelum berpisah mungkin kawan-kawan semua monggo silakan on cam, kita akan foto bareng sekedar untuk kenang-kenangan. Untuk waktu saya serahkan ke operator mungkin. Monggo silakan operator menyiapkan mengaba-abai. Oke. Sudah. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau gitu saya aja yang menghitung. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir dalam FGD sore hari ini. Kita bertemu di FGD selanjutnya yang diselenggarakan oleh Harian Jogja bekerjasama dengan Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.